Halo Sobat Vapers, ketemu lagi. Kali ini gua kedatangan salah satu produk terbaru dari Smoke, yaitu produk RPM. Ini merupakan produk generasi terbaru dari RPM. Ya, di sini RPM Toolkit. Dimana untuk RPM ini sendiri dia mengeluarkan dua varian, yaitu RPM 2 dan RPM 2S. Bedanya hanya di baterainya saja. Kalau RPM 2 baterainya sudah built-in, kemudian untuk RPM 2S baterainya eksternal. Oke, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu penampilan di depannya. Bertuliskan Smoke, kemudian di sini ada large airflow, ya, airflow-nya sudah besar, kemudian watt maksimalnya di 80 watt. Untuk cartridge-nya dia menggunakan 7 mili. Gede banget ya 7 mili. Kemudian untuk ini sudah fast charging, Type C dan mesh coil. Dan di sini dia sudah menggunakan baterai built-in 2000 mAh. Oke, langsung kita unboxing aja si RPM Toolkit-nya. Oke, ini dia. Kita mendapatkan buku panduan ya. Kemudian di sini ini ada kartu garansi, warranty card. Oke, warranty card. Kemudian di sini kabelnya ini sudah Type C dia ya. Oke, ini sudah Type C kabelnya. Kemudian di sini dia menyediakan cartridge tambahan. Ya, ini digunakan untuk coil RPM yang sebelumnya. Ya, bisa digunakan di khusus di cartridge ini. Oke, sekarang kita langsung ke device-nya, Smoke RPM 2. Kita singkirkan dulu. Oke, tampilan pertama ngelihatnya ini kesannya mewah, mengkilat. Ini bahannya berat ini, lumayan berat sih, dan itu di genggaman juga pas. Dia lebih besar ukurannya dibandingkan RPM yang sebelumnya. Enak di genggaman nih, cocok. Terus kita coba lihat di tampilan depannya ini, firing plus minus, kemudian di sisinya port Type C untuk charging. Kemudian ini airflow ya, airflow kosong. Ini airflow-nya gede banget loh. Jadi airflow itu ada di sisi kiri dan kanan. Kemudian di bagian bawah ini chipnya IQX chip ya, yang digunakan di Smoke RPM 2 ini. Kemudian nah ini dia, cartridge-nya gede banget ya, 7 mili. Nah ini coilnya. Wah, coil juga gede banget dibandingkan RPM sebelumnya. Ini coil yang 0,16 nya. Oke, ini kita taruh dulu ya. Coba kita masuk ke menu device-nya ya. Kita nyalakan tampilan RPM 2 versi 1.16. Teman-teman bisa ngeliat di sini tampilan dari layar si Smoke RPM 2 ini. Di sini ada baterai indikator, dan di sini ada persentase baterainya, kemudian ada watt yang digunakan, ada voltase, ada ohm, ada time puff, kemudian ada berapa kali kita sudah puff. Ya. Dan untuk menu tombolnya sendiri, tombol firing tekan 3 kali, power lock. Jadi kita tidak bisa menekan tombol firing ya. Untuk membukanya tekan 3 kali lagi di firingnya, dan dia akan membuka. Kemudian untuk tombol firing dan minus, clear puff, geser ke kanan, tekan, tahan, yes, dia akan menghapus histori dari valve-nya kita. Oke, kemudian ini tekan bersamaan plus minus, jadi wattnya kekunci ya. Kita tidak bisa menambah atau mengurang wattnya. Untuk membukanya lagi, tekan lagi secara bersamaan. Oke, baru kita bisa mengganti wattnya. Secara overall sih menunya hanya itu aja sih untuk di Smoke RPM 2 ini. Oke, untuk wattnya sendiri maksimal di 80 watt ya, 80 watt. Nah ini bisa langsung nih. Jadi kalau misalnya kita pengen mundur, nggak harus turun ke bawah, tinggal lanjutin aja, dia akan balik lagi ke angka 1 ya, dia continuous. Tapi kesan pertama melihat produk ini itu mewah loh. Di genggaman itu oke.
Oke, secara overall itu aja menu yang ada di Smoke RPM2 ini. Produk Smoke RPM2 ini secara garis besar hampir sama dengan produk Fupu Drag X ya. Untuk wattnya maksimal sama-sama di 80 watt, kemudian menggunakan mesh coil. Walaupun ini di 0,16, si Drag X di 0,15, hanya terpaut sedikit saja. Jadi gue pengen ngebandingin secara penampilan, kemudian secara performanya, dan kita juga nanti akan coba puff ya, antara si Drag X dan si Smoke RPM2 ini. Bagaimana performa untuk flavor dan juga throat heat. Oke, sekarang coba kita bandingkan dua produk ini. Kalau kita lihat secara tinggi, Fupu Drag X masih lebih tinggi ukurannya ya. Lebarnya hampir sama ya. Dan untuk di genggaman itu, gua bilang ini sama-sama nyaman. Pas di genggaman kita. Oke, dari penampilan, kalau gua bilang Smoke RPM2 ini kesannya mewah. Dengan warna yang mengkilat. Ya. Sementara untuk si Fupu Drag X kesannya macho. Ya, kalau kita lihat sini kesannya macho dengan tambahan ada leather di bagian bodinya. Kemudian untuk mouthpiece-nya si Smoke RPM2 ini lebih kecil dibandingkan si Fupu Drag X. Ya, teman-teman bisa lihat ukurannya lebih lapang si Fupu Drag X-nya. Ini bisa dibilang udah hampir sama seperti kita pakai RDA. Oke, sekarang kita masuk ke cartridge-nya. Secara ukuran bisa kelihatan Smoke RPM2 itu lebih besar, 7 mili dan 4,5 mili di Fupu Drag X. Perbedaan yang sangat signifikan sekali untuk size ya. Untuk lubang pengisian dia ada di samping, sementara si Fupu Drag itu ada di bagian bawah ya. Sementara untuk coilnya sendiri, Smoke RPM2 ini khusus untuk coilnya RPM2 ya. Kalau misalnya mau menggunakan coil RPM lama, nanti bisa menggunakan cartridge yang ini. Ini ada sedia di paket yang tadi. Sementara untuk si Fupu Drag X, coilnya ini bisa menggunakan semua coil Vinci yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di tampilan layar, kalau kita lihat di sini tampilan layar Smoke RPM2 ini lebih lebar. Si Fupu Drag X ini lebih kecil, tapi untuk menu yang terdapat di tampilan ini hampir sama informasinya. Oke, nggak jauh beda, hampir sama informasinya, jumlah puff, watt, kemudian ohm yang digunakan, kemudian time puffnya itu hampir sama. Kemudian untuk menu yang ada di device-nya ini sendiri, yang seperti tadi kita lihat di Smoke RPM2 itu ada lock firing, kemudian clear puff ya. Habis itu tadi untuk mengunci dari si wattnya sendiri, sehingga kita tidak bisa untuk turun naik wattnya ya. Oke, sementara untuk di Fupu Drag X ini sendiri itu menunya bisa gue bilang lebih banyak ya. Dia ada smart mode, kemudian ada RBA mode-nya, oke ya. Dan semua menu yang ada di Smoke RPM2 ini gue bisa bilang ada di Fupu Drag ini. Tapi untuk menu Smart Mode kemudian RBA itu tidak ada di Smoke RPM2. Kemudian air hole-nya untuk Smoke RPM ini dia tidak ada adjust-nya ya, tidak ada pengaturnya, tapi dia gede sekali ukurannya. Sementara untuk si Fupu Drag ini ada pengaturannya di sini. Kita bisa adjust. Tapi secara ukuran airflow-nya sih memang lebih lebar si Smoke RPM2 dibandingkan si Fupu Drag. Ini kelihatan ya, lebih lebar, lebih lebar dan lebih panjang untuk si Smoke RPM2. Oke, itu aja kali ya untuk secara penampilan antara si Smoke RPM2 dan Fupu Drag, termasuk juga dengan menu yang ada di kedua device ini.
Oke, sekarang saatnya coba kita untuk tes performanya dari device ini. Untuk tes performa kedua device ini, gua akan menggunakan liquidnya Paperwalk Sour Bliss. Ini rasa asam Jawa. Teman-teman harus coba Sour Bliss ini. Untuk review produknya, teman-teman bisa lihat di link di atas itu ya. Ini gua bilang produknya top banget. Rasa asam Jawanya luar biasa. Oke, langsung aja kita tes performa dari Smoke RPM2 dan Fupu Drag X ya. Untuk Fupu Drag X gua akan pakai coil di 0,15 dan untuk Smoke RPM2 gua akan pakai di coil 0,16. Oke, saatnya kita untuk tes performa dari Smoke RPM2 dan Fupu Drag X. Oke, gua nanti akan bermain starting di 20 watt, kemudian naik ke 30 watt, 40 watt, 50 watt, dan maksimal di 60 watt. Karena coil 0,16 Smoke RPM direkomendasikan maksimal sampai dengan 50 watt. Sementara untuk coil 0,16 Fupu Drugs direkomendasikan sampai 65 watt. Makanya nanti coba kita ambil maksimal tes sampai dengan 60 watt. Langsung aja kita coba bagaimana performa dua device ini menghasilkan flavor dan throw hitnya. Oke, gua akan bermain pertama di 20 watt untuk Smoke RPM2. Oke, sekarang akan coba di Fupu Drag X di 20 watt. Oke, di 20 watt ini gua ngerasa untuk flavornya masih didominasi oleh si Smoke RPM2 ya. Walaupun masih terasa tipis untuk rasa asam dan Jawa dari si liquid Paperwalk ini. Sementara untuk throat hitnya tidak terasa sama sekali. Sekarang kita akan coba di 30 watt. Oke, 30 watt dengan Smoke RPM2. Sekarang 30 watt dengan menggunakan Fupu Drag X. Oke, di 30 watt gua ngerasa untuk flavornya didominasi oleh si Fupu Drag X. Rasa manis dan asamnya itu lebih cenderung dominan di Fupu Drag X. Sementara di si Smoke RPM2 ini rasa asam dan manisnya itu masih tipis, masih sama seperti dengan penggunaan 20 watt yang tadi. Sementara untuk throat hitnya sendiri belum kerasa sama sekali di 30 watt untuk kedua device ini. Oke, sekarang kita naik di 40 watt. Tes pertama di Smoke RPM2. Oke, sekarang kita coba untuk Fupu Drag X di 40 watt.
Oke, di 40 watt gua ngerasa flavornya itu didominasi oleh si Fuku Drag X. Flavor manis dan asamnya itu benar-benar naik dibandingkan 30 watt tadi. Sementara untuk di Smoke RPM, flavornya naik tapi masih di bawah dari si Fuku Drag X. Sementara untuk throttlednya sendiri di 40 watt belum kerasa sama sekali. Oke, sekarang kita jajal di 50 watt Smoke RPM 2. Ini merupakan watt maksimal yang direkomendasikan untuk penggunaan coil 0,16-nya. Oke, sekarang kita coba untuk Fuku Drag X di 50 watt. Oke, di 50 watt ini gua ngerasa peningkatan yang signifikan untuk flavornya si Smoke RPM 2. Dibandingkan dengan 40 watt tadi itu jauh lebih naik rasanya. Tapi gua ngerasa untuk flavornya si Fuku Drag ini tetap masih berada di atasnya si Smoke RPM 2. Sementara untuk throttlednya sendiri di 50 watt itu sudah mulai kerasa ngegaruknya, baik di Smoke RPM 2 maupun di Fuku Drag X. Oke, the last test kita akan coba di 60 watt. Wow. Di sini baru dapat enaknya si Smoke RPM 2 ini. Inhale exhale-nya, flavornya benar-benar kerasa banget. Throat hit-nya mantap. Sekarang kita jajal di 60 watt-nya Fuku Drag X, ya. Oke, di 60 watt ini gua ngerasa flavor si Smoke RPM 2 dan Fuku Drag ini sama. Benar-benar sama-sama tebal. Baru ketemu rasanya tuh benar-benar sama di 60 watt ini. Gue coba lagi deh 60 wattnya. Ya, gua menemukan flavornya itu benar-benar sama, itu tebal di 60 watt untuk kedua device ini. Sementara untuk throttlednya sendiri gua ngerasanya itu ngegelitik-gelitik sedikit, itu medium ke bawah. Tapi untuk flavornya gua menemukannya itu di 60 watt untuk flavor yang sama. Tapi di sini gua ngerasa untuk hawa panasnya itu lebih dominan di Fuku Drag X dibandingkan di Smoke RPM. Apa mungkin dikarenakan mouthpiece-nya Fuku Drag ini ukurannya lebih lebar dibandingkan si Smoke RPM 2 ini sendiri. Oke, tapi gua merasakan flavor yang benar-benar pas sama itu di 60 watt. Oke, langsung aja ke kesimpulan untuk hasil review dari Smoke RPM 2. Gua merasa ini produk recommended banget untuk harian. Kemudian tadi pada saat kita coba tes hasil dari cloudnya tebal, kemudian flavor yang dihasilkan juga oke.
Walaupun tadi gua baru mendapatkan flavor yang mantap itu di 60 watt, di atas maksimal watt yang direkomendasikan untuk coil 0,16 nya sendiri. Di 50 watt sendiri gua masih merasakan flavor yang tidak terlalu tebal. Baru di 60 watt gua merasakan flavor yang cocok banget. Kemudian untuk perbandingan antara Fufu Drag X dan Smoke RPM2, di sini gua hanya pengen ngebandingin antara produk ini karena mempunyai dasar yang sama, ohm yang hampir sama, kemudian watt yang hampir sama, dan harganya pun hampir sama di pasaran, sekitar 400 ribuan. Di sini kita membandingkan ini bukan untuk ngejudge atau menjelekkan salah satu produk, tapi lebih ke arah untuk mengetahui performa dari masing-masing device. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika tidak suka dengan video ini, silakan di dislike. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di like dan subscribe channel ini untuk lebih berkembang lagi. Tetap sehat, tetap jaga jarak. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Bye-bye.